Abuya, saya Tamil Selvan, saya seorang Hindu. Saya berterima kasih hari ini saya diterima begitu hangat di acara ini, di pengajian ini. Saya juga salah satu seorang fans dari Abuya. Ini bentuk toleransi keberagaman kita, saya kira. Assalamualaikum, selamat malam Abuya, sahabat-sahabat sekalian. Abuya, saya Tamil Selvan, saya seorang Hindu. Saya berterima kasih hari ini saya diterima begitu hangat di acara ini, di pengajian ini. Saya juga salah satu seorang fans dari Abuya. Ini bentuk toleransi keberagaman kita, saya kira. Izinkan saya bertanya, Abuya. Tadi Abuya sudah menjelaskan tentang rasa senang. Nah, saya mendengarkan dengan begitu hikmat. Rasa senang itu berkorelasi kepada bangga diri lalu ria. Lalu Abuya tadi memberikan tips, ada passwordnya ketika kita ingin mengungkapkan rasa senang. Kadangkala rasa senang itu kita niatnya itu memang tulus, tapi yang mendengar itu irinya di situ. Ketika dia mendengar dan tercipta iri, itu menjadi dosa. Apakah kita yang dengan tulus mengungkapkan itu dan secara tidak langsung menjadi penyebab dosa, itu ikutan dosa? Terima kasih, Abuya. Bagus, Bang Tamil. Ini lebih Islami dari orang Islam nih pertanyaannya nih. Sudah mulai masuk ke dimensi sufistik ini ya. Mungkin karena beberapa betul ajaran Hindu itu ada irisannya dengan tasawuf. Ya, mungkin dulu sumbernya juga dari nabi-nabi Allah ya. Kalau kata Imam Al-Jili, Hindu itu dari Abraham bahasa Sanskertanya Brahmana. Wallahu alam. Abraham itu Ibrahim dah. Mungkin dari beliau itu kebijaksanaan tadi. Baik, ada password ketika kita hendak sharing nikmat Allah. Masalahnya pendengar kita telinganya nggak selamat, matanya nggak selamat, apalagi komentar dia dan statusnya. Ya begitu ya. Itu yang disebut waham. Kita khawatir dengan komentar orang, itu yang disebut waham, angan-angan. Nanti apa kata orang? Inilah yang terjadi kepada kebanyakan orang yang tidak jadi usaha, karena sebelum usaha dia takut gagal. Usahanya belum dimulai tapi takut gagalnya sudah mengganggu. Dia belum usaha tapi takut gagalnya sudah keluar. Belum belajar tasawuf, sebab itu sudah takut gila. Emang ada orang belajar tasawuf gila? Kan gak ada. Yang ada itu orang gila handphone, gila Instagram, gila YouTube, gila TikTok, gila dunia, kerja pulang pagi, pulang malam, itu nggak disebut gila. Saya heran. Gila orang zikir cuma 2 jam, sejam disebut gila. Jangan-jangan ente yang gila, beneran gila ya. Ente pade. Lalu gimana? Kembali ke Bang Tamil. Ada yang kedua. Ini pesan Imam Ghazali. Al-Ghazali ini orang Persia. Di satu negeri namanya Tus ya, sekarang di Iran. Iran sebelahan dengan Afgan dekat dengan pusatnya Hindu ya. Kata Imam Ghazali, kullu man'um kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Pasti ada yang iri. Terus gimana menghadapinya? Di dalam Al-Quran kami ada 2 surat terakhir, itu Al-Falaq. Di ujungnya kita berlindung dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada pemilik manusia, pemilik alam semesta, dari keburukan makhluk, dan di ujung ayat dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Apakah kita akan berhenti sharing nikmat Allah karena ada orang hasad? Tidak.
Kita hanya harus bersiap bahwa setiap nikmat yang kamu dapat pasti ada orang yang iri. Cuma itu. Dan itu sunnatullah, itu hukum alam. Ya. Dan orang yang iri itu bukannya dia sebenarnya sedang jahat ke kita, dia sedang jahat ke dirinya. Kenapa? Orang yang iri, dengki itu kan dia berpikir Allah itu salah mentakdirkan sesuatu. Dia menuduh pemilik alam semesta salah menjalankan takdirnya. Jadi jangankan kepada kita, kepada Tuhan pun dia sudah keliru berprasangka. Jadi kalau ada orang iri ke kita, nggak usah kemudian kita iri balik atau kemudian berhenti. Lanjutkan sharing nikmatnya. Jadi Bang Dik terus berkarya dan share di Instagramnya. Tadi nyuruh ngurangin, ya. Tapi khusus Bang Dik dia punya kelebihan di situ. Ya. Apapun yang teman-teman punya, sharing aja, ceritakan. Tapi dengan password tadi. Ini rahmat Allah, ini dari pemilik alam semesta, ini bukan punyaku. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita. Jangan terganggu dengan kata-kata orang. Ya, tidak ada yang mengganggumu, membelenggumu, melebihi angan-angan. Itu dia angan-angan, ya, kata-kata orang dan lain sebagainya. Sudah tengah malam, Bang Dik. Terima kasih, Buya.